Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salam hormat dan takdim kami sampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah SH MM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong Kabupaten Probolinggo. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Ginggong Kabupaten Probolinggo, beserta Dr. Imam Bukhari MPD selaku Direktur Pascasarjana Universitas Zainul Hasan Ginggong Kabupaten Probolinggo, beserta tidak lupa kepada kedua orang tua yang selalu memberikan support dan doa kepada saya. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas uji publik mata kuliah filsafat pesantren yang diampu langsung oleh Rektor Unzah Ginggong Profesor Dr. Abidi Aziz Wahab MAG, kami mengangkat satu tema menarik, yaitu mulia di hadapan Allah dan dicintai sesama dengan sikap tawadhu. Tentunya kami akan mengupas tuntas dan detail pada kesempatan kali ini. Perkembangan zaman modern membawa banyak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu semakin menguatnya sikap kesombongan atau takabur dalam kehidupan manusia. Kesombongan seringkali lahir dari keberhasilan materi, jabatan, popularitas, maupun keunggulan intelektual yang dimiliki seseorang. Media sosial pun turut memperparah kondisi ini dengan budaya pamer, merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Akibatnya hubungan antara manusia menjadi renggang, konflik mudah terjadi, dan nilai-nilai akhlak mulia semakin terpinggirkan. Dalam konteks inilah sikap tawadhu, yaitu rendah hati dan tidak membanggakan diri, menjadi akhlak mulia mulai terabaikan. Padahal dalam ajaran Islam, tawadhu merupakan sifat yang sangat dianjurkan dan menjadi ciri utama hamba Allah yang sejati. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan nyata dalam bersikap tawadhu, meskipun beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan manusia. Tawadhu bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan atau menafikan kemampuan yang dimiliki, melainkan menyadari bahwa semua kelebihan adalah karunia Allah dan tidak pantas untuk disombongkan. Lebih dari itu, sikap tawadhu memiliki peranan penting dalam membangun hubungan yang harmonis, baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun dengan sesama manusia, hablum minannas. Orang yang tawadhu akan mudah diterima, dihormati, dan dicintai oleh lingkungan sekitarnya karena mampu menghargai orang lain, bersikap lembut, serta menjauhkan diri dari sifat merendahkan hati. Oleh sebab itu, pembahasan tentang tawadhu menjadi sangat penting, sangat relevan untuk mengingatkan kembali umat Islam agar menjadikan sikap ini sebagai landasan dalam menjalani kehidupan, sehingga memperoleh kemuliaan di sisi Allah dan kecintaan dari sesama manusia.
Para pendengar sekalian, pengertian dan hakikat tawadhu. Pengertian tawadhu secara bahasa. Secara bahasa, tawadhu berasal dari kata wada'ah. Kata dasar ini memiliki beberapa arti yang saling berkaitan. Merendahkan, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian juga meletakkan, menaruh sesuatu pada tempatnya. Kata ini kemudian mengikuti pola wazan tafa'ulah atau tawa'udah yang secara harfiahnya berarti yaitu ketundukan. Sikap yang dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan hati atau posisi diri di hadapan pihak yang lebih agung. Kemudian juga memiliki arti kesahajaan. Sikap tidak menonjolkan diri atau tidak mengangkat diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Kemudian pengertian tawadhu secara istilah. Tawadhu secara istilah adalah sikap rendah hati yang mendorong seorang untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, tidak menyombongkan kelebihan yang dimilikinya, serta menempatkan diri secara proporsional kerana menyadari bahwa segala nikmat dan keutamaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif akhlak Islam, tawadhu juga diartikan sebagai ketundukan hati kepada kebenaran dan kesediaan menerima kebenaran dari siapapun, serta memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa memandang kedudukan, harta atau status sosial. Imam Ghazali menjelaskan bahwa tawadhu adalah menempatkan diri pada posisi yang semestinya tanpa mengangkat diri di atas orang lain dan tanpa merendahkan diri secara berlebihan. Dengan demikian, tawadhu bukan berarti rendah diri atau tidak percaya diri, melainkan akhlak mulia yang lahir dari kesadaran kebersamaan akan kebesaran Allah dan keterbatasan manusia, sehingga menjauhkan seseorang dari sifat sombong atau takabur dan melahirkan sikap mulia dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Para pendengar sekalian, perbedaan tawadhu dan rendah hati sebagai berikut. Tawadhu adalah konsep akhlak dalam Islam yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Tawadhu berarti merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menyombongkan diri di hadapan manusia, dengan tetap mengakui nikmat dan kemampuan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri tawadhu, yang pertama menyadari bahwa semua kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain dan juga merasa kebenaran dari siapapun atau menerima kebenaran dari siapapun. Kemudian tetap percaya diri dan proporsional. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan dicintai manusia. Tawadhu bernilai ibadah dan berpahala karena diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cirinya adalah rendah hati. Rendah hati adalah sikap kepribadian atau etika sosial yang bersifat umum dan tidak selalu terkait dengan nilai keimanan. Rendah hati berarti tidak membanggakan diri dan bersikap sederhana dalam pergaulan, namun tidak selalu disertai kesadaran teologis. Para pendengar sekalian, ciri-ciri rendah hati. Yang pertama, tidak suka pamer atau menyombongkan diri.
Kemudian yang kedua, bersikap sopan dan sederhana. Yang ketiga, bisa bersifat psikologis atau budaya. Kemudian yang keempat, tidak selalu didasari niat ibadah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bisa berubah sesuai lingkungan dan kepentingan. Para pendengar sekalian, lawan dari sikap tawadhu, ada beberapa sifat lain yang juga merupakan lawan atau kebalikan dari sikap tawadhu. Yang pertama, takabur atau sombong. Ini adalah lawan kata utama. Takabur adalah merasa diri lebih tinggi, lebih hebat atau lebih mulia dibandingkan orang lain. Orang yang takabur cenderung meremehkan sesama. Kemudian yang kedua adalah ujub, yang berarti bangga diri. Ujub adalah perasaan kagum terhadap diri sendiri secara berlebihan. Perbedaannya dengan takabur adalah takabur berarti melibatkan orang lain. Contoh, merasa lebih hebat dari si A. Kemudian ujub terjadi dalam hati sendiri, atau merasa diri sangat hebat tanpa harus membandingkan. Kemudian yang ketiga, riya, pamer. Riya adalah sikap melakukan suatu, terutama ibadah atau kebaikan, agar dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan karena tulus. Ini berlawanan dengan tawadhu yang biasanya bersifat ikhlas dan tidak butuh pengakuan. Kemudian yang keempat, sam'ah. Mirip dengan riya, namun sam'ah adalah keinginan agar amal atau kelebihan yang didengar oleh orang lain supaya ia mendapat reputasi yang baik atau kedudukan yang tinggi. Para pendengar sekalian, kedudukan tawadhu dalam Islam. Yang pertama, tawadhu sebagai ciri hamba Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawadhu sebagai ciri utama hamba yang istimewa, yaitu ibadur rahman. Dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khadabatuhumul jahiluna qalu salama. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Artinya, dan hamba Tuhan yang pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa tawadhu merupakan tanda kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawadhu menjadi sebab diangkat derajatnya manusia. Islam memandang tawadhu sebagai jalan menuju kemuliaan, bukan kehinaan. Dan hadis Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tawaddu'a ahadullah illa rafa'ahullah. Hadis Imam Muslim, artinya tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan tawadhu sangat tinggi di hadapan Allah, karena Allah sendirilah yang menjanjikan mengangkat derajat bagi orang yang rendah hati. Hadirin para pendengar sekalian, tawadhu menjadikan dicintai sesama manusia. Sikap tawadhu tidak hanya berdampak pada hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Orang yang tawadhu akan mudah diterima, dihormati, dan dicintai oleh sesama manusia, karena sikapnya yang tidak sombong, lembut dalam perkataan, serta menghargai orang lain tanpa memandang status sosial, jabatan maupun latar belakang.
Tawadhu melahirkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Orang yang tawadhu tidak merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia mampu menempatkan dirinya secara proporsional dan menghargai sesama. Sikap inilah yang membuat orang lain merasa nyaman dan dihormati, sehingga tumbuh rasa cinta dan simpati. Kemudian tawadhu menciptakan perilaku lemah lembut. Tawadhu tercermin dalam sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Orang yang lemah lembut akan lebih mudah dicintai dan dirindukan kehadirannya dalam masyarakat. Dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Kelembutan yang lahir dari tawadhu membuat seseorang disukai dan dicintai oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian tawadhu menghindarkan diri dari sikap meremehkan orang lain. Sikap merendahkan orang lain adalah sumber kebencian dan permusuhan. Sebaliknya, tawadhu menjauhkan seseorang dari perilaku tersebut sehingga hubungan sosial tetap terjaga dengan baik. Para pendengar sekalian, tawadhu menumbuhkan ukhuwah dan persaudaraan. Orang yang tawadhu mudah bergaul, mau mendengarkan dan tidak memaksakan kehendak. Hal ini menjadi pondasi kuat dalam membangun persaudaraan dan kebersamaan. Para pendengar sekalian, teladan Rasulullah dalam tawadhu sosial. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam bersikap tawadhu. Beliau duduk bersama orang miskin, menyapa anak-anak dan tidak membedakan manusia berdasarkan kedudukan. Karena itulah beliau dicintai oleh kawan maupun lawan. Sebagaimana hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad, innama bu'ithu liutammama makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tawadhu adalah bagian penting dari akhlak mulia yang menjadikan Rasulullah SAW dicintai oleh umat manusia. Para pendengar sekalian, bentuk-bentuk tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tawadhu dalam ibadah. Bentuk-bentuk dalam beribadah diantaranya melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyukan dan tidak pamit atau riya. Tidak merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Memperbanyak doa dengan hati yang tunduk dan berharap kepada Allah. Kemudian yang terakhir, menerima ketentuan Allah dengan sabar dan ridha. Kemudian yang kedua, tawadhu dalam ilmu. Salah satu contohnya adalah mengakui keterbatasan ilmu dan terbuka terhadap kritik serta nasihat. Kemudian yang kedua, menghormati guru, ulama dan orang yang lebih berilmu. Kemudian yang terakhir, tidak meremehkan pendapat orang lain meskipun berasal dari orang yang lebih muda atau sederhana. Tawadhu dalam pergaulan sosial. Salah satu contoh sikap tawadhu diantaranya bersikap ramah, santun dan tidak kasar dalam berbicara, menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, kemudian mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang terakhir, membantu orang lain tanpa merasa lebih tinggi atau berjasa. Para pendengar sekalian, dampak positif tawadhu bagi kehidupan. Yang pertama adalah dampak spiritual.
Di sini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu menjadikan seorang selalu merasa sebagai hamba yang lebih lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini mendorongnya untuk memperbanyak ibadah, doa dan ketaatan karena ia tidak mengandalkan kemampuan dirinya semata. Kemudian yang kedua, menjadi hamba yang dicintai Allah. Allah mencintai hamba-hambanya yang tawadhu dan membenci kesombongan. Orang yang tawadhu tidak merasa dirinya paling benar atau paling mulia, sehingga hatinya bersih dari sifat ujub dan takabur. Dampak sosial yang pertama, mempererat ukhuwah persaudaraan. Tawadhu membuat seseorang mudah menghargai orang lain, menerima perbedaan dan tidak merendahkan sesama. Sikap ini sangat penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan persatuan. Para pendengar sekalian, kesimpulannya, tawadhu adalah akhlak mulia yang meninggikan derajat di sisi Allah dan mendatangkan cinta sesama manusia. Para pendengar sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa barokah dan manfaat, walaupun hanya sedikit, namun memberikan dampak yang luar biasa sekali kepada kehidupan kita semua. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu bikum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.